Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah. Dan kajian di malam hari ini sedikit faedah berkenaan dengan syariat zakat. Karena biasanya ada orang yang memilih mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Tentu karena mengingat pahala yang berlipat ganda di dalamnya, sehingga banyak kaum muslimin yang kemudian memilih waktu haulnya itu dipertepatkan dengan bulan Ramadan. Namun yang ingin saya jelaskan adalah, apakah zakat ini semua orang boleh kita salurkan, ataukah ada orang-orang yang tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat? Maknanya, jangan sembarang kita menyalurkan zakat. Karena ada orang-orang yang tidak boleh mereka menerima zakat kita. Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Siapa orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat? Sebelumnya saya ingin jelaskan tentang perbedaan zakat dengan sedekah dulu. Apa sih perbedaan zakat dengan sedekah itu? Yang pertama, zakat itu diwajibkan dalam Islam. Bahkan satu di antara rukun daripada rukun-rukun Islam. Adapun sedekah tidak wajib. Sedekah itu tidak diwajibkan. Artinya sedekah itu kita keluarkan karena kerelaan. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat itu ada namanya haul dan nisab. Haul itu harus 1 tahun. Dan nisab itu ada kadarnya. Seperti namanya zakat mal itu setara dengan 84 gram emas. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Adapun sedekah tidak. Sedekah itu kapanpun kita keluarkan tidak ada masalah. Dan berapapun kita keluarkan tidak ada masalah. Semakin besar tentu semakin baik. Kemudian yang ketiga, zakat itu diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang sudah termaktub dalam surah At-Taubah 60. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang sudah dikhususkan di dalam Al-Quran para penerima zakat. Tapi kalau sedekah ini tidak, siapapun bisa menerimanya. Apakah yang termasuk dalam kategori 8 asnaf dalam At-Taubah 60 ataupun yang lainnya? Kemudian yang nomor 4, barang siapa yang mati, yang meninggal dunia dan dia punya zakat, punya hutang zakat, maka ahli warisnya harus membayarkannya. Berbeda dengan sedekah, maka tidak wajib ahli waris untuk membayarkan sedekahnya. Kemudian yang nomor 5, orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu terancam dengan azab. Nanti saya jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang yang mereka tidak mau bayar zakat sampai ke taraf mengingkari kewajibannya diperangi. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau memerangi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Tetap siapapun yang membeda-bedakan salat dengan zakat tetap aku perangi. Tapi sedekah kan tidak terancam dengan azab. Antum tidak sedekah tidak ada masalah. Tapi tidak dapat pahala kan begitu. Tapi tidak terancam dengan azab." Kemudian yang nomor 6, bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada al-usul wal fur. Maksudnya usul itu kepada orang-orang yang wajib kita nafkah.
seperti bapak kita, ibu kita, kakek kita, buyut kita ke atas, atau kepada usul, kepada furu. Furu itu artinya ke bawah, anak kita, cucu kita, karena mereka memang wajib kita zakat, tidak wajib kita berikan nafkah kepada mereka, maka tidak wajib zakat kepada mereka. Tapi kalau sedekah tidak ada masalah. Sedekah kepada ibu, sedekah kepada ayah tidak ada masalah. Ini yang nomor 6. Kemudian nomor 7, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Zakat tidak diberikan kepada orang kaya ataupun kepada orang yang al-qawi al-muqtasib, dia sanggup bekerja. Karena zakat itu juga di antara asnafnya adalah kepada para fuqara, orang-orang yang fakir. Kemudian kalau sedekah tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 8, bahwa al-afdalu fi zakat, jadi seafdal-afdalnya dalam zakat itu adalah tu'khadu min aghniya'il balad faturaddu ala fuqara'i. Zakat itu diambil dari orang kaya tempatan dan disalurkan kepada orang miskin tempatan. Jadi sebaiknya zakat jangan dikeluarkan. Kalau kita bekerja di Batam, ya diberikan kepada orang miskin Batam. Tapi kalau sedekah tidak ada masalah. Antum kirim ke kampung tidak ada masalah. Itu afdalnya. Ini juga di antara perbedaan yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir ataupun orang musyrik. Zakat tidak boleh, kecuali mungkin mereka mu'allaf qulubuhum, untuk dilembutkan hatinya. Tapi kalau sedekah boleh dalam bentuk hadiah. Umpamanya kita menyembelih kurban, sepertiga kurban ini dihadiahkan kepada tetangga kita yang kafir, tidak ada masalah, untuk memperindah Islam gitu ya. Ini juga di antara perbedaannya. Dan yang ke-10, tidak boleh zakat ini diberikan kepada pasangan. Kalau sedekah tidak ada masalah. Umpamanya istrinya kaya, suaminya miskin. Istri ingin bersedekah kepada suami, ngasih modal, tidak ada masalah. Tapi kalau zakat tidak boleh. Inilah perbedaan antara zakat dan sedekah. Adapun orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat. Jadi ada orang-orang itu dilarang, antum tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Baik zakat mal atau zakat fitrah. Nanti sebentar lagi ada zakat fitrah. Hati-hati antum kalau menyalurkan zakat fitrah. Baik secara langsung kepada personnya atau diberikan kepada amilnya. Amil pun harus hati-hati memberikannya. Siapa yang tidak boleh mendapatkan zakat itu? Pertama, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bani Hashim. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diberikan zakat. Kenapa demikian? Karena zakat itu hakikatnya adalah harta kotor yang kita keluarkan. Dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan harta kotor. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsahun nas. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sesungguhnya sedekah ini, baik zakat ataupun sedekah, tidak sebuah kotoran dari harta-harta manusia dan tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya menerima zakat ataupun sedekah. Tidak boleh. Kecuali mereka menerima hadiah boleh. Seperti kasusnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika dia hendak masuk Islam. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia teringat dengan ramalan pendetanya tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dia tidak menerima sedekah dan hanya menerima hadiah. Ketika diberikan sedekah Rasul menolak, ketika diberikan hadiah Rasul menerimanya. Makanya kalau antum ingin mengetes sama Habib-habib itu yang ngaku turunan Nabi, kasih saja zakat, kasih sedekah. Kalau menerima, ini palsu Habibnya. Karena keluarga Nabi tidak dapat zakat dan sedekah. Kalau dia tolak, berarti mungkinlah kan gitu ya, hadiah. Tapi jangan kasih sedikit, kasih banyak. Kasih 100 juta, ini sedekah. Mikir dia kan, terima nggak? Terima kan gitu ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, li ashasil muqtasibun, bagi anak-anak muda yang masih bisa bekerja. Jadi anak-anak muda yang masih bisa bekerja, maka mereka tidak layak dapat zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, la tahillu sadaqatu li ghani wala dhi mirratin sawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal, artinya haram, sedekah itu diberikan kepada orang kaya dan orang yang sehat, kuat badannya. Mirratis sawi ini dalam bahasa Arab artinya orang yang al-qawi sahihul badan, yang kuat, yang sehat badannya. Nggak boleh kita berikan zakat kepada mereka. Mereka bisa bekerja masalahnya. Jadi orang-orang ini, tapi mereka itu miskin, Ustaz. Miskin karena tak mau kerja dia. Kecuali dia posisinya sakit gitu ya, atau sudah tua, tidak sanggup bekerja. Nah, mungkinlah kita berikan zakat kepada mereka. Baik zakat mal atau zakat fitrah gitu ya. Tapi orang-orang anak-anak muda yang kekar, yang kuat-kuat tenaganya gitu ya, bisa nukang, bisa ini, bisa itu, tidak boleh antum salurkan zakat kepada mereka. Karena ada hadisnya tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, orang kaya. Jelas karena orang kaya itu memang zakat diambil dari mereka, bukan mereka penerima zakat. Apa kata Nabi SAW? Tu'khudhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, disalurkan kepada orang fakirnya. Lalu kok malah diberikan zakat pula kepada orang kaya? Jadi orang kaya itu tidak berhak menerima zakat, kecuali ada pengecualian. Boleh orang kaya itu menerima sedekah atau zakat dari kita berdasarkan hadis Nabi SAW, la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Tidak halal artinya haram, orang kaya itu menerima harta kecuali karena 5 perkara. Al-amilu alaiha, dia jadi amil, dia pengurus amil zakat yang ditunjuk pemerintah, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Ataupun kata Rasul, wa rajulun ishtaraha bimalihi, atau orang kaya bangkrut karena membantu orang, akhirnya dia bangkrut. Ataupun gharim, orang kaya yang kelilit hutang. Au ghazin fi sabilillah, atau orang kaya yang hendak berperang di jalan Allah. Au miskin tasaddaqu alaihi fa uhdiya minha li ghani. Ataupun orang miskin yang menerima zakat kemudian dia menghadiahkan kepada orang kaya. Maka boleh orang kaya menerima harta seperti ini. Tapi dasarnya orang kaya itu tidak berhak mendapatkan zakat. Tidak boleh antum zakat fitrah atau zakat-zakat yang lainnya diberikan kepada orang kaya. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat, orang-orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Tidak boleh. Kecuali ada pengecualian, kalau seandainya dalam rangka untuk melembutkan hati mereka, dan itu masuk pada mu'allafatu qulub. Orang yang dilembutkan hatinya. Nampak nih orang ini mau masuk Islam nih. Sudah ada tanda-tanya dapat hidayah nih, mau masuk Islam. Untuk makin cepat dia masuk Islam, kasih zakat. Itu kalau memang hendak melembutkan. Tapi kalau orang kafirnya sama saja dikasih zakat, nggak dikasih zakat juga nggak masuk Islam, ya buat apa? Kasihkan orang Islam. Ya, bagus orang Islam gitu daripada kepada orang kafir. Termasuk juga yang nomor 5, orang fasik. Ini khilaf ulama. Tetapi yang rajih wallahu alam, orang fasik tidak menerima zakat walaupun dia miskin. Jadi hati-hati nih antum kalau menyalurkan zakat. Nampak tuh di pojok sana itu miskin, susah, tapi sholat pun tidak. Judi kencang, adu ayam ya, kan itu. Ini buat apa? Kecuali kalau kita niat untuk anak-anaknya. Karena dosa bapaknya kan tidak mungkin mengalir ke anak-anaknya. Jadi kita ngasih zakat itu untuk anak-anaknya saja, bukan untuk orang tuanya. Sebab dikhawatirkan kalau kita berikan zakat kepada orang fasik, nanti digunakan untuk kefasikannya. Itu namanya menolong dosa namanya. Maka tidak boleh, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, kata Allah. Jangan tolong menolong di atas perbuatan dosa dan juga permusuhan. Kemudian juga di antara yang nomor 6,
man talzamu wa tujibu alaihi ma nafaqah. Orang-orang yang memang mereka kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Tadi saya sudah jelaskan tentang perbedaan zakat dan sedekah. Lah di antara asnaf atau orang-orang yang tidak boleh mendapatkan zakat adalah orang-orang yang memang mereka berada di lingkungan kita dan memang wajib kita berikan nafkah kepada mereka. Seperti istri kita, anak kita, orang tua kita, itu sudah kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Maka kita tidak boleh zakat kepada mereka. Karena kewajiban kita gitu. Kalau zakat kan setahun sekali. Kalau nafkah kan tiap hari. Makanya kemudian orang-orang seperti ini tidak boleh mendapatkan zakat. Kemudian yang nomor 7, orang yang sudah meninggal. Ini menjadi khilaf para ulama. Apakah orang yang sudah meninggal itu kita boleh menzakati mereka atau tidak? Memang ada ikhtilaf al ulama wallahu alam. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, maka zakat itu tidak disalurkan kepada orang meninggal, tetapi kalau ingin disalurkan kepada orang meninggal dalam bentuk sedekah. Alanya maksudnya ya. Karena Nabi SAW menjelaskan tentang seseorang sahabat yang mengatakan, kalau aku bersedekah untuk ibuku yang sudah meninggal, apakah sampai? Kata Rasul sampai. Dan inilah amalan yang sepakat. Jadi pahala yang mengalir kepada orang mati yang disepakati cuma 2. Selebihnya diperselisihkan para ulama. Pertama doa, yang kedua sedekah. Kalau antum berdoa dipastikan sampai. Kalau antum sedekah dipastikan sampai. Tapi yang lainnya diperselisihkan para ulama. Seperti baca Quran untuk orang meninggal, umroh untuk orang meninggal, haji untuk orang meninggal, dan begitu seterusnya, atau puasa. Ini diperselisihkan para ulama. Tapi yang disepakati cuma 2. Doa dan sedekah. Tapi zakat diperselisihkan para ulama. Ini juga diantara orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Berarti di sini ada 7 kelompok orang-orang yang tidak menerima zakat. Tapi sebagai akhir, dan saya terakhir adalah dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadil ummah. Setiap umat ini kan punya fitnah, dan fitnahnya umatku adalah harta. Zakat sedekah itu bagian daripada fitnah harta. Bagaimana tidak dikatakan fitnah harta? Coba bayangkan antum berangkat pagi mencari harta, keringat bercucuran, kepala di atas. Ya memang kepala di atas. Mungkin bahasanya kaki di atas, kepala di bawah, saking rajinnya antum bekerja. Ketika antum sudah lelah letih mencari harta dan sudah terkumpul hartanya, tiba-tiba kemudian disuruh memberikan harta kita ini kepada orang yang tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan kita. Dia tidak membantu kita, tidak ngasih modal dengan kita, kadang tidak kenal pun. Tiba-tiba kita disuruh kasih pula harta itu kepada dia. Itu kan ujian namanya. Sanggup gak kita memberikannya? Makanya kemudian zakat, sedekah itu bagian daripada ujian harta. Kalau kita sanggup kemudian melewati ujian ini, berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah besar. Karena pahala sedekah itu luar biasa, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya kenapa orang yang pertama kali meninggal dunia, angan-angan pertama yang kalau seandainya dia hidupkan kembali ke dunia itu apa? Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Kalaupun aku hidup kembali, paling aku ingin sedekahkan semuanya. Ingin disedekahkan. Karena terkadang coba, ada orang yang meninggal, ketika hidup dia tidak bersedekah, tidak zakat. Berarti dia membawa harta haram kan? Dia harus bertanggung jawab. Sementara harta itu menjadi ahli waris. Bagi ahli waris harta itu halal. Walaupun orang tuanya mencari dengan jalur yang haram. Ini orang tua nih cari harta dengan cara haram. Atau harta itu caranya halal. Tapi karena tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, artinya menjadi haram kan? Tapi kalau sudah menjadi warisan, ahli waris itu mendapatkan dengan cara halal. Coba bayangkan, orang yang mencarinya sedang diazab di kuburan. Orang yang mendapatkan warisannya, dia enak-enak saja dengan hartanya. Karena tidak ada dosa bagi mereka. Akalnya di mana kan begitu? Kita yang lelah letih cari harta, tapi kemudian di dalamnya ada hal yang diharamkan, kita pula diazab. Sementara ahli waris kita enak-enak saja dengan harta kita. Dari sini kata Nabi SAW, maluka ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta
fa abqaita, hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.